channel Variati. Sekarang musim mudik ya teman-teman ya. Jadi ini kita mau trip edisi mudik 2024. Ini saya lokasi sudah berada di Hutan Cekek, Kabupaten Jembrana, menuju ke arah Pelabuhan Gilimanuk. Asli ini dari hutan sampai menuju ke arah pelabuhan sudah antri banget. Dan hari ini tepat tanggal 6 April 2024 kita mau ke arah Pelabuhan Gilimanuk naik motor biar cepet mengarah ke arah pelabuhan di shelter penumpang pejalan kaki teman-teman, karena kita mau estafet menuju ke arah Ponorogo Kota Riau. Kenapa? Karena kita menghindari yang namanya antri kemacetan. Ini untuk kemacetan sendiri ini kurang lebih berjarak hampir 5-7 kilo dari pelabuhan teman-teman. Asli ini parah banget ini. Ini kita banyak berjumpa bus-bus akap yang menuju ke arah pelabuhan yang terjebak macet juga. Ya, seperti inilah balada ketika pulang mudik dari Bali menuju ke Jawa. Kalau nggak macet ya nggak mudik namanya. So nikmatin aja perjalanan kali ini. Tapi untuk sepeda motor ini kita titip di pelabuhan dan sebagian teman balik lagi ke arah Jembrana. Untuk trip kali ini kita dari rumah menuju ke arah pelabuhan kita naik motor, lalu kita dari pelabuhan ke Banyuwangi nyebrang pakai kapal, lalu dari Banyuwangi menuju ke arah Madiun kita naik kereta. Setelah itu baru kita naik bis lagi menuju ke arah Ponorogo. Jadi trip kali ini hampir mirip dengan trip lebaran tahun sebelumnya, cuma yang trip kali ini kita naik sepeda motor dan naik bis di awal dan di akhir. Kalau tahun lalu naik kereta cuma sampai Surabaya, lalu naik bis dari Surabaya menuju ke Ponorogo. Oke, ikutin terus perjalanan trip kali ini dan seperti apa trip mudik tahun 2024 kita ikutin terus perjalanannya. Oke, sekarang pukul 5.20 kita sudah berada di Pelabuhan Gilimanuk, lebih tepatnya lobi menuju ke arah pejalan kaki. Nanti kita cetak boarding pass karena tadi habis sahur tiket penyeberangan sudah saya booking. Jadi aman lah untuk pembelian tiket kali ini, karena pembelian tiket penyeberangan kalau di Gilimanuk sangat antri banget. Saya beli secara online. Untuk pembelian bisa melalui aplikasi Verizi. Untuk pembayarannya bisa menggunakan mobile banking, banyak bank ya teman-teman ya. Selain mobile banking ada OVO dan provider yang lain. Ini kita masukkan kode booking dan ini kita cetak semuanya. Untuk trip kali ini kita bertiga, ada Om Bayu sama Abang Yayat. Kita perjalanan trip menuju ke arah Banyuwangi menggunakan kereta. Oke, kita lanjut boarding pass menuju ke arah pelabuhan. Yuk kita jalan. Mbak ngantuk. Istirahat dulu Mbak. Mbak ngantuk. Tiket A apa B Mbak? Yang A ya. Oke, masuk. Maju. Asli ngantri. Ada Gunung Harta ini. Jember Lumajang. Tiara Mas Perbantuan untuk pariwisata. Titian Mas Surabaya. Aman.
Gila sampai ngantuk. Sekarang pukul 5.25, didominasi oleh kendaraan roda 2. Ini lagi antre masuk kapal teman-teman, dan ini nanti kita akan naik kapal ini. Kalau nggak salah ini punyanya Munich nih. Belum siap. Scan tiket dah. Oh, kita scan tiket dulu. Nah, itu ada bis Damri Jember Lumajang, belakangnya paling pariwisataan. Ayo. Nah kan Munich 5, kita akan naik ke KMP Munich 5. Wah, ini biasa. Sini loh, Mas. Pukul 5.41 meninggalkan Pelabuhan Gilimanuk. Oke teman-teman, sekarang pukul 6.13 WITA ya ini ya, belum bergeser ke WIB, tapi ini kita sudah hampir merapat di sekitaran perairan Banyuwangi ya. Dan seperti ini suasana di Munich 5 ketika pagi ini ya teman-teman ya. Ini sunrise sudah mulai muncul, mudah-mudahan kita bisa lihat sunrise di pagi hari di atas kapal. Dan sekarang sudah berubah jam tangan saya ke WIB pukul 5.22. Untuk penyeberangannya kurang lebih 1 jam lah. Dan seperti ini situasi di kapal Munich. Depan ini kan pas depan kita ini kan pelabuhan. Tadi ada sulingnya kereta. Kalau sekarang pukul 5.25 berarti ini sudah mulai jalan kereta KA Tawang Alun relasi Ketapang Malang. Karena Ketapang Malang ini hanya satu kereta yaitu Tawang Alun, dan berangkat dari Ketapang pukul 5.30. Oke teman-teman, sampai menunggu sandar kita sholat dulu ya menuju musola. Nah seperti ini teman-teman, musola yang ada di KMP Munich 5 ya, ala kadarnya karena musola kapal dan agak sempit ya teman-teman ya, tapi dinikmati. Dan seperti ini ruangan yang ada di dalam ruang kabin KMP Munich 5. Ini ada kursi ada depan, dan ruangan ini adalah ruangan AC teman-teman ya. Untuk para perokok tetap harus di luar karena ini ruangan ber-AC. Jadi untuk rokok wajib ada di luar. Asli ini kapal ya lumayan nyaman lah karena ada AC-nya. Oke, kita kembali lagi ke seat penumpang yang ada di luar karena kita nanti turun dari kapal biar dekat dengan pintu yang ada untuk jalan kaki. Pukul 5.39 persiapan kita sandar di pelabuhan Ketapang. Sudah sampai di pelabuhan Ketapang. Ini kita sudah sampai di Ketapang pukul 5.46.
Jembatan Gibraltarnya sudah diturunkan. Wis, mantap. Oke. Lagi Om. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang, dan kondisi tadi di Pelabuhan Gilimanuk kan rame ya teman-teman ya. Nah kita nggak tahu yang di Ketapang itu bagaimana. Harusnya sih kalau yang di Ketapang nggak begitu rame, tapi biasanya banyak wisatawan domestik yang mengarah ke Bali ketika musim liburan Lebaran juga teman-teman. Tapi ramenya seberapa, ikutin terus perjalanannya. Ada Singaraja Putra. Ini trayeknya enggak, Palembang Jaya Denpasar. Palembang Denpasar. Trayek terjauh Singaraja Putra. Ini Wika, mudik bareng, mudik gratis dari Wika. Ini mudik bareng orang Tasik sama orang Ponorogo. Aslinya Jakarta. Nah itu Situbondo Surabaya kanan, bandara sama Banyuwangi ke kiri. Kita nyebrang. Nah, ini kita ke arah stasiun. Kita mau naik kereta api KA Sri Tanjung yang dari Ketapang menuju ke arah barat teman-teman. Kalau di tiket saya sih turun Madiun, tapi nggak tahu nanti turun Madiun atau gimana, nanti lihat sikon aja. Jalan nggak jauh kok, cuma ya 5-10 menitan lah dari Ketapang ini. Wih, titian Mas, Bodi Piala Mas dari arah Bima menuju ke arah Jakarta. Kalau nggak Jakarta, Surabaya sih itu. Titian Mas. Nah, berbanding terbalik ya teman-teman ya, kalau waktu mudik Pelabuhan Gilimanuk itu lebih ramai daripada Ketapang. Nanti kalau kita harus balik, biasanya Ketapang agak padat, tapi sepadat-padatnya arus mudik dan balik masih padetan arus mudik dari Gilimanuk ke Ketapang. Kalau arus balik, saya rasa jarang kok Ketapang ini sampai padat, kecuali ada kejadian apa kayak kemarin. Jembatan diperbaiki kan gitu ya. Nah ini baru beberapa kali ya saya naik yang bis kereta Sri Tanjung yang pagi. Biasanya sih seringan naik Sri Tanjung itu dari arah barat. Ini tumben saya naik Sri Tanjung dari arah timur menuju ke arah barat. Jadi seperti itu teman-teman. Woi, bis polosan, nggak tahu apa namanya ini. Biasanya berbantuan ini. Nggak tahu, pariwisata, nggak ada namanya. Nah.
Kampung Sedak untuk ketemu warga Denpasar, Blitar. Mantap. Oke. Pas jam 6 pagi sampai di stasiun Ketapang. Nah teman-teman, untuk trip kali ini dari rumah menuju Gilimanuk, setelah di Ketapang kita naik kereta teman-teman menyusuri jalur lintas selatan sampai lewat Jember, Probolinggo, ke Pasuruan. Dari Pasuruan kita belok kanan ke arah Surabaya dan putar balik menuju ke arah Mojokerto dan berakhir di Jombang, dan dari Jombang menuju ke arah Madiun, terus ke kanan dan terakhir ke Ponorogo. Dan seperti ini lintasannya kurang lebih 500 kilo. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di stasiun Ketapang yang merupakan stasiun paling ujung timur di Pulau Jawa. Nah teman-teman, untuk KA yang kita naikin adalah KA Sri Tanjung, relasi Ketapang Banyuwangi menuju ke arah Surabaya, dan tujuan terakhirnya adalah stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Dan KA Sri Tanjung ini merupakan kereta kedua yang keberangkatannya dari stasiun Ketapang ini. Keberangkatan yang pertama yang paling pagi adalah KA Tawangalun, yang tadi kita naik kapal dengar suara bel ya, suara ininya, keretanya kedengaran dari atas kapal. Dan situasinya di stasiun seperti ini. Oh ya, Wijaya Kusuma. KA Wijaya Kusuma baru datang. Nah, itu Wijaya Kusuma dari Cilacap Ketapang baru datang. Sekarang kita cetak. Kita cetak boarding pass-nya dulu. Nah teman-teman, ini ada jadwal kereta api Daop 9. Ini ada Pandalungan. Ini dari Jember Gambir. Berangkat dari Jember itu jam 14.55 sampai Gambir jam 5 pagi. Nah ini kereta stasiunnya yang berhenti ya: Jember, Tangguh, Klakah, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Gubeng, Pasar Turi, Lamongan, Bojonegoro, Cebung, Rombo, Semarang, Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Cikarang, Jatinegara, Gambir. Itu untuk Pandalungan. Kalau ini Ranggajati, Jember, Cirebon. Ini via selatan nih, Jember, Amibuji, Tungguset, Nganjuk, Madiun sampai Ciledug, Cirebon. Dan ini arah sebaliknya ini juga. Nah ini KA Logawa, ini Jember Purwokerto. Ini hampir mirip dengan Sri Tanjung. Dari Jember sampai Kroya ke terakhir Purwokerto. Dan ini arah sebaliknya, Purwokerto ke Jember. Kalau ini Logawa jam 6, kalau dari arah Purwokerto dia jam setengah 6 pagi. Kalau dari Jember jam 6.15. Nah ini yang andalan, KA Wijaya Kusuma Ketapang Cilacap. Dari Ketapang jam 11 siang, nyampe Cilacap jam 1 pagi. Nah kalau ini tadi dari Cilacap tadi jam 6 waktu kita nyampe di stasiun, sampai di Ketapang jam 6 pagi. Jadi kita jam 7 Bali lah. Nah ini Blambangan Express, berangkat dari Ketapang jam setengah 8 pagi, nyampe di Ketawang 06.05 jam 6 pagi. Ini via selatan teman-teman. Nah, Gubeng, Surabaya, Lamongan, Bojonegoro, Cebung, Rombo,
Semarang Tawang. Kalau dari ini Semarang Tawang jam 18, jam 6 sore, nyampe di Ketapangnya jam 5 pagi. Berarti ini papasan dengan KA Tawang Alun. Kalau ini Padanwangi, Jember Ketapang. Ini kalau nggak salah kereta lokal nih. Cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 stasiun pemberhentiannya. Nah, ini baru KA Tawang Alun, Ketapang Malang Kota Lama. Jam 5 pagi, nyampe di Malangnya jam 1 siang. Kalau dari Malangnya jam setengah 5, nyampe di Ketapangnya setengah 12. Ini kalau pasnya, kalau teman-teman mau ke Bali, cocoknya pakai bus Sehati. Kalau mau ke Bali, yang Sehati yang jam 2 malam. Nah, ini Probowangi, Ketapang, Surabaya, Gubeng. Nah, ini stasiun pemberhentiannya. Berangkat dari Ketapang jam 4, sampai di Gubeng jam 11 jam 11 malam. Kalau dari Gubengnya jam 5 pagi, nyampe di Ketapangnya jam 1 siang. Jadi kalau teman-teman dari Surabaya mau main ke Banyuwangi, bisa naik ini nih, Probowangi. Jadi setengah 6 berangkat, naik ke Probowangi, nyampe di Ketapang jam 1, nanti balik lagi ke Surabaya jam 4. Berarti ada spare waktu 3 jam bermain di Banyuwangi, bisa ngopi cantik lah. Nah, ini yang kita akan naikin sekarang, KA Sri Tanjung, relasi Ketapang Lempuyangan. Nanti kita berangkat jam 7, nyampe di Lempuyangan jam 13 jam 8 malam. Kalau dari Lempuyangan jam 7.20, nyampe di Ketapang jam 8. Nah, ini KA Mutiara Timur, Ketapang, Surabaya, Gubeng atau Pasar Turi. Dari Ketapang setengah 9, nyampe di Gubeng jam 3. Nanti berangkat lagi dari ini, berangkat dari Gubeng jam 9 malam, nyampe di Ketapang jam 4 pagi. Ini ada suite-suitannya nih, ini ada kelas-kelasannya, nih. Jadi ada yang jam 8, ada yang dari Pasar Turi jam 9. Nah, ini info tarif KA Komersil Wijaya Kusuma. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi KA Komersil tuh Wijaya Kusuma, Ranggajati, Logawa, Mutiara Timur, Blambangan, Espres, sama Pandalunyan. Tarif batas bawahnya 475, tarif batas atasnya 1 juta. Kalau ini Logawa nggak ada ya. Nah, ini KAPSO, ini harus tahu teman-teman. KAPSO itu ada Sri Tanjung, Tawang Alun, Probowangi, Padanwangi. Ini tiketnya ini udah ditentukan dari awal nih. Parsial 88 untuk Sri Tanjung, OD itu 94, parsial untuk Tawang Alun 58, OD-nya 62. Kalau Probowangi itu parsialnya 27 29, terus OD-nya 56. Padanwangi parsial ya, atau OD itu 8.000. Mantap, ini informasinya. Nah, ini ada peta jaringan kereta api Jawa dan Madura, Java and Madura dan Network. Kalau Madura sih nggak ada ya, kayak sih nggak ada. Nah, ini kita mau dari sini nih, dari Ketapang ke ini masih di Bangil nih. Percabangannya di Bangil, dapat percabangan lagi di Sidoarjo, dapat lagi percabangan di Waru. Nah, ini nanti kan kita dari sini ya, dari Ketapang sini Bangil Surabaya, terus turun
lagi ke arah Krian, Tarik, Mojokerto, terus percabangan lagi di Kertosono, lanjut lagi nanti percabangan lagi sebenarnya di daerah Palur, Solo Jebres itu ada percabangan, tapi ini ke kanan, dan berakhirnya itu di Yogyakarta di Lempuyangan sini untuk ke Sri Tanjung. Oke, seperti ini ya, mantap. Sekarang 6.33, waktu kurang 30 menit antri untuk boarding pass. Seperti ini teman-teman. Sudah, terima kasih. Thank you, Mbak. Nah, ini foto yuk. Lampat Solo, gerbang depan kita. Kamar mandi ya. Wijaya Kusuma. Nah, untuk hari ini yang dinas itu CC 203 9813 Depo Induk Sidoarjo. Ya. Ini toilet andalan kemana ini? Nggak ketemu. Iya, kok nomor Mas? 23. Nanti kita ambil berapa? 3. Mana? Gila. Ya, itu 3-nya. Kereta ekonomi 3. Tapi saya mau foto dengan logonya. Bisa ya? Tak foto logo dulu. Ya. Ini loh, Oke. Lagi briefing petugas KAI, semoga kita selamat sampai tujuan. Kita naik logo. Nah, seperti ini. 21A. Oh, beri kono yuk. Nah, ini K3 karena tidak berpenggerak, 0 itu karena berpenggerak, 65 itu tanpa pembuatan, 04 itu urutan keempat, kelas ekonomi 106 penumpang. Toiletnya stainless steel, ada keran pertama. Nah, ini toiletnya. Sayang nih udah di patri tuh, coba KAI ini dikasih yang model bukaan. Nah, ini kita 7 menit lagi. Ini 0653 KA Sri Tanjung ini akan diberangkatkan dari Stasiun Ketapang menuju Surabaya dan tujuan akhirnya Jogja Lempuyangan. Dan di sebelah kirinya atau sebelah kanannya jalur 2 trek ini, trek jalur 2 ini KA Wijaya Kusuma tadi pagi relasi dari Cilacap, Surabaya, Ketapang. Nanti jam 11 siang nanti kembali lagi ke arah Surabaya dan tujuan akhirnya nanti Cilacap, Jawa Tengah. Adapun itu kelasnya, ini kelas ekonomi premium dan eksekutif yang ada di kelasnya Wijaya Kusuma, teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang pukul 7 tepat. KA Sri Tanjung sudah bersiap bertolak dari stasiun Ketapang. Jadi kita tepat waktu untuk keberangkatannya teman-teman ya. Dan untuk part kali ini
Mungkin sampai di sini dulu. Intinya nanti kita akan bikin trip report serba-serbi trip mudik tahun 2024. Gue ikutin terus perjalanan Ferry Ardi jalan-jalan. Jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe demi kemajuan channel. Dadah.